Jika dia tidak datang, dia akan menghadapi konsekuensinya. Tuan, bagaimana dengan Alexa? Haruskah kita membawanya juga? Tidak perlu, jawab Kenzi dengan nada stabil. Karena Alexa mengatakan dia muak dengan Marcel, demi nafsu makan istrinya, tidak mungkin membiarkan Marcel muncul di depan Alexa lagi. Oke, saya mengerti, saya akan menanganinya. Setelah itu, Kenzi menutup telepon sebelum menelepon Gilang. Bantu aku membuat akun media sosial pribadi. Aku harus menggunakannya sore ini, perintah Kenzi. Gilang sedikit terkejut, sepertinya Kenzi akan membuat langkah besar. Kenzi tidak pernah menggunakan media sosial. Baginya tiba-tiba tertarik padanya. Alasan apa yang mungkin ada? Dia jelas ingin mengumumkan sesuatu, atau mungkin mengungkapkan sesuatu. Saya mengerti Tuan. Saya akan menyiapkannya pada saat konferensi pers tiba, jawab Gilang dengan cepat. Kantor Ketua Star King. Ayah Marcel sedang menonton berita hiburan. Dia menghela nafas ketika mematikan televisi dan memanggil sekretarisnya melalui interkom. Katakan pada Tuan Marcel untuk datang menemui saya. Maaf Tuan Marcel tidak ada di kantor, sekretaris itu menjawab dengan hati-hati. Ayah Marcel tanpa sadar memegangi dadanya, dia sangat marah sehingga dia hampir tidak bisa bernapas. Kirim seseorang untuk segera menemukannya. Mandala Entertainment telah meminta Marcel muncul di konferensi pers pada jam 3 sore. Kita tidak bisa membiarkan sampah ini merusak kepentingan Star King. Sekretaris menutup telepon dan segera menghubungi Marcel. Tapi, pria yang terlibat tidak menunjukkan sedikit pun perhatian terhadap situasi tersebut. Dia berlayar ke laut seperti yang direncanakan, memeluk model sebanyak yang dia bisa dan benar-benar memamerkan kehidupan ahli waris yang kaya. Saat ini, Marcel sedang berada di klub bersama teman-temannya yang payah. Beberapa anak kaya mengangkat gelas sampahnya mereka ke Marcel dan tertawa. Mandala dan ayahmu mencarimu kemana-mana. Kamu telah menyebabkan kekacauan besar sehingga ayahmu akan mengulitimu hidup-hidup ketika kamu kembali. Ditambah lagi, pagi ini setelah siaran pers, anak jahat Tuan Marcel langsung mengatakan bahwa Alexa tidak mengenalmu. Artinya puisi yang kamu buat tidak ada hubungannya dengan dia. Kak, jangan bilang kamu begitu curang menjebak model. Memalukan sekali. Wajah Marcel berubah dari merah menjadi putih dan dari putih menjadi hijau. Ayo berlayar kembali. Apakah kamu benar-benar berencana untuk menghadiri konferensi pers Mandala Entertainment? Marcel membanting gelas sampannya ke lantai dan mengeluarkan ponselnya. Memerintahkan orang-orangnya untuk memposting foto Alexa yang telah dipotretnya mencium Kenzi, yang telah diedit agar terlihat seperti dia. Tulisan yang menyertai foto itu adalah, apakah cinta yang kami bagikan itu palsu? Pewaris telah merilis foto lain, dan telah mengakui sebagai pria yang dicium Alexa di foto yang dirilis belum lama ini. Tidak mungkin. Apakah ini berarti Alexa memiliki hubungan rahasia dengannya sejak lama? Apakah Tuan Kenzi mengetahui hal ini? Pertunjukan macam apa ini? Sekarang aku melihatnya, pria di foto itu memang terlihat seperti ahli waris. Foto asli telah sepenuhnya dihapus oleh Humas Mandala, sedangkan foto yang beredar setelah itu adalah foto yang dipotret oleh Marcel. Jadi, ada persentase besar orang yang mempercayainya. Dengan tambahan penerimaan pribadi Marcel, tampaknya hubungan Alexa dan Marcel cukup banyak dikonfirmasi oleh para pengamat. Apakah Mandala akan memberikan bukti? Dia tidak sabar untuk melihat bukti apa yang mereka miliki. Setelah kembali dari tepi laut ke Star King, Marcel langsung membuka pintu kantor ayahnya. Ayahnya memelototinya dengan dingin dan berkata dengan suara yang dalam, "Aku sudah tua, berapa lama lagi kamu ingin melucu? Kamu jelas tahu perbedaan antara kamu dan Kenzi, haruskah kamu bersikeras untuk memprovokasi Mandala? Dalam hatimu, apakah aku selalu salah?"
Selama bertahun-tahun, selain menyebabkan masalah dan menggoda gadis-gadis, hasil apa yang telah kamu capai? Apakah kamu menghasilkan 1 sen pun untuk Star King? Apakah kamu tahu berapa banyak orang yang memperhatikan kursi ayahmu? Aku tidak bisa hidup selama beberapa ratus tahun, dan aku tidak bisa menjagamu selama beberapa kehidupan. Marcel terkejut dengan kata-kata ayahnya. Matanya terbuka lebar saat dia balas berteriak, "Aku bertekad untuk menimbulkan masalah bagi Kenzie." Melihat putranya tidak bisa diselamatkan, ayah Marcel mengarahkan jarinya dengan gemetar ke pintu keluar. "Juga, kamu menciptakan masalah. Mandala telah memintamu untuk menghadiri konferensi pers mereka pada jam 3 sore. Jika kamu tidak ingin aku mengesampingkan apa yang disebut putra Cheoku, sebaiknya kamu tidak menyeret Star King bersamamu." Setelah mendengar ini, Marcel meninggalkan kantor tanpa berbalik. Jadi bagaimana jika dia bermain-main? Bukankah dunia ini tempat bermain orang kaya? Dia hanyalah model kecil yang telah tidur dengan banyak pria. Tidak bisakah dia menghinanya sedikit? Dia benar-benar tidak mengerti mengapa Kenzie membuat perbedaan antara kedua perusahaan dengan model sederhana. Jadi, dia memutuskan dia akan pergi ke konferensi pers. Kenapa tidak? Lagi pula, di mata ayahnya, dia adalah anak nakal yang tidak berguna. Skandal terus meningkat dan diskusi menjadi lebih panas. Kenzie hanya ingin menarik garis antara Alexa dan Marcel. Namun Marcel menolak untuk membiarkan hal itu terjadi. Jadi, sebelum jam 3 sore, Lucas selesai mempersiapkan konferensi pers dengan ekspresi serius. Tentu saja, dia mendapatkan bukti tambahan, karena Marcel baru saja membuat langkah menjijikkan lainnya. Di bawah panggung, barisan reporter yang rapi duduk. Ekspresi mereka dipenuhi dengan kegembiraan. Awalnya, mereka mengira kata-kata Kenzie sudah final. Siapa sangka, Marcel sekali lagi akan melakukan serangan balik. Saat ini, satu pria hanya mengatakan bahwa mereka tidak terbiasa dengan apapun untuk ditampilkan, sedangkan yang lain mengklaim bahwa mereka menyukai bukti untuk didukung. Kebenaran sekarang tergantung pada bukti yang akan diajukan Mandala. Sudah hampir jam 3 sore tapi Marcel belum datang. Aku ragu ahli waris akan muncul. Siapa tahu, aku mendengar seseorang menabraknya membawa beberapa wanita cantik ke klub. Lucas menyaksikan para reporter mengobrol di antara mereka sendiri. Wajahnya tidak mengandung banyak emosi. Dia tahu konferensi pers hari ini tidak hanya ditujukan untuk membuat Star King membayar, Kenzie juga akan dengan menyakitkan mengkritik para reporter di bawah panggung ini. Sayangnya, demi mempersiapkan konferensi pers ini, dia bahkan tidak punya waktu untuk mengantar Ayu Gani ke bandara, dia membiarkannya pergi sendiri. Memikirkannya membuatnya merasa seperti pacar yang tidak kompeten. Tepat jam 3 sore, konferensi pers dimulai. Namun, masih belum ada tanda-tanda Marcel. Sepertinya dia benar-benar tidak memiliki niat untuk tampil. Tapi, Lucas tidak peduli. Jika Marcel muncul, itu berarti pengungkapan yang akan terungkap akan lebih spektakuler. Lucas memberi isyarat untuk diam dan seluruh aula sunyi. Yang terdengar hanyalah suara jendela kamera. Lucas mengamati penonton, membungkuk sedikit dan mulai. Pertama, saya ingin menyambut teman-teman kita dari media. Sekarang, kamu mungkin muak melihat saya. Lagi pula, sayalah yang mewakili Mandala di setiap konferensi pers, tidak peduli besar atau kecil. Tapi, saya tidak punya pilihan, siapa yang menyuruh saya untuk menjadi sangat tampan? Para wartawan tertawa. Oke, mari kembali ke fokus utama dan mari kita bicara tentang sesuatu yang serius. Setelah berbicara, Lucas berbalik untuk melihat layar proyektor besar di belakangnya. Namun tiba-tiba, terjadi keributan di sekitar pintu aula. Marcel muncul dari kerumunan mengenakan jas hitam dan kacamata biru. Bagaimana kamu bisa memulai tanpa aku?
Lukas memandang Marcel sambil tersenyum. Selamat datang, Tuan Marcel. Apakah aku satu-satunya yang cukup berani untuk datang? Di mana Alexa dan Tuan Kenzi yang berharga? Marcel tersenyum memprovokasi. Lukas tiba-tiba tersenyum, berdiri tegak dan menjawab, Alexa, kami berkata dia muak melihatmu. Adapun bos kita, dia tidak perlu meninggalkan semua pekerjaannya dan membuang waktunya untuk ahli waris yang manja. Saat Lukas mengucapkan kata-kata ini, nadanya tidak ramah, melepaskan kemarahan yang kuat yang dia sembunyikan di dalam dirinya. Tentu saja, dia juga meminta pertanggungjawaban Marcel karena mencegahnya mengantar Ayu Gani ke bandara. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.